mengingatkan kita semua pendengar terkasih bahwa kita masih ada di seputar mengenal Injil Markus. Dalam episode yang lalu kita belajar tentang pengajaran salib yang bisa kita dapatkan dalam pembacaan Injil Markus. Mengingatkan kembali, misalnya kalau kita membaca Markus pasal 8 ayat 34. Mari kita buka bersama Markus 8 ayat 34 untuk mengingatkan episode yang lalu tentang pengajaran salib. Di sana dikatakan lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kemudian di pasal 8 ayat 31, mari kita melihatnya, mundur sejenak dari ayat 34, kita ke ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Yang kita dapatkan kemarin pengajaran tentang salib pada episode yang lalu adalah bahwa nubuatan sengsara Yesus tidak berhenti ternyata hanya pada nubuatan sengsara. Karena sebelumnya dikatakan di pasal 8 ayat 31 justru salib itu memberikan sebuah harapan atau makna pada salib itu bahwa sesudah salib, menurut pandangan Injil penulis Injil Markus ya, bahwa sesudah salib itu ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Jadi ini pengajaran yang sangat istimewa yang bisa kita pahami ketika kita mengenal Injil Markus. Yesus menyampaikan nubuatannya dan mendapatkan pemaknaan. Dan pada saat ini kita mau melanjutkan kembali, kalau kemarin kita juga belajar tentang mengenal tentang nubuatan sengsara yang kedua yang disampaikan. Sekarang kita akan masuk untuk mengenal nubuatan sengsara yang ketiga. Nubuat sengsara yang ketiga. Semua nubuatan-nubuatan itu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa juga. Dan itu mari kita simak bersama-sama. Nubuatan sengsara yang ketiga kali maksudnya, itu ada dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Di sana judulnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ada beberapa hal yang istimewa dari kisah nubuatan sengsara yang ketiga kali disampaikan menurut penulis Injil Markus. Oleh karena itu mari kita cermati bersama-sama apa sih yang istimewa yang bisa kita dapatkan dalam kisah ini. Kita coba akan membaca Markus pasal 10 ayatnya yang ke-32. Markus pasal 10 ayat 32. Demikian saya bacakan untuk pendengar terkasih. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka
apa yang akan terjadi atas dirinya. Terbaca bahwa murid-murid merasa cemas. Berarti ada situasi batin yang ditulis oleh penulis Injil Markus tentang situasi batin para murid yang sedang menuju ke Yerusalem bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka ada dalam keadaan takut dan cemas. Dan dikatakan sangat jelas Yesus berjalan di depan mereka. Dan ini sangat kontras antara Yesus yang berjalan di depan menuju Yerusalem dan murid-murid yang takut dan cemas mengikutinya. Ini kan sesuatu yang sangat kontras yang bisa kita baca dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32. Dan hal ini tentu saja ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Apa itu kira-kira? Pendengar terkasih, kalau kemarin di nubuatan pertama dan nubuatan yang kedua yang disampaikan melalui Injil Markus, kita memahami bahwa ada jarak pemahaman yang cukup lebar antara Yesus dengan murid-muridnya. Pemahaman Yesus dan murid-muridnya sangat jauh berbeda. Dan kembali lagi, dalam nubuatan yang ketiga yang tersampaikan dalam mengenal kitab suci khususnya Injil Markus pada saat ini, bahwa kembali lagi ada jarak rohani, psikologis antara Yesus dengan murid-muridnya. Ada satu tegangan dalam diri para murid. Di satu pihak, mereka semua sedang mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus yang berjalan di depan mereka. Tetapi di lain pihak tidak dapat dipungkiri bahwa ada perasaan takut dan cemas. Namun yang istimewanya mereka tetap berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Dalam keadaan itulah kemudian di pasal 10 ayat 34 Yesus memberikan dalam keadaan situasi yang takut dan cemas itu, Tuhan Yesus kemudian memberikan kekuatan. Kekuatannya adalah bahwa ia akan bangkit. Itu yang tertulis di pasal 10 ayat 34. Dan saya bacakan, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi Yesus tetap memberikan penguatan dalam keadaan takut dan cemas kepada para murid yang mengikutinya. Ini tentu saja sesuatu yang istimewa, pesan iman yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar dari Injil Markus. Kemudian selanjutnya, dalam nubuatan yang ketiga, dalam Injil Markus kita akan mendapatkan hal lain lagi. Apa yang mau ditunjukkan Markus dengan sengaja? Dengan sengaja, sekali lagi, saya mengatakan ini untuk membaginya kepada pendengar terkasih, bahwa ternyata memang murid-murid tetap tidak mengerti sampai pada nubuatan untuk yang ketiga kalinya. Dan ketidakmengertian itu kita akan baca di dalam Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mari kita mencoba untuk mengikuti hal-hal istimewa apa saja yang bisa kita baca, yang bisa kita dapatkan dari nubuatan sengsara yang ketiga yang disampaikan. Dalam Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu
dan yang seorang di sebelah kirimu. Pendengar terkasih, hal istimewa apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan dengan sengaja oleh penulis Injil Markus, bahwa murid-murid memang tidak mengerti. Kalau Yesus bicara tentang sengsara, bahwa dia akan sengsara, mengalami penderitaan fisik, bahkan mati di kayu salib, ternyata justru Yakobus dan Yohanes di ayat 35 sampai dengan ayat 37, Yakobus dan Yohanes atau Petrus, anak-anak Zebedeus itu justru minta tempat yang khusus. Ini kan sesuatu yang kontras juga. Sesuatu yang mengapa mereka sampai tidak pernah bisa mengerti apa yang menjadi pikiran, apa yang ingin disampaikan, apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat mereka mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang juga bisa kita dapatkan. Kemudian hal lain lagi yang bisa kita dapatkan yaitu ketika mereka tetap tidak mengerti sebagai murid-murid tentang apa yang akan dialami Tuhan Yesus. Lagi-lagi Yesus tidak meninggalkan mereka. Bahkan justru Yesus menampilkan lagi, dituliskan oleh Injil Markus bahwa Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran yang baru. Contohnya misalnya, Markus 10 ayat 38. Ya, mari kita membacanya, mari kita menyimaknya. Markus 10 ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, ini ketika para murid tidak mengerti dan tidak mengerti ya. Yesus memberikan pengajaran yang baru. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kemudian di ayat 41, Markus 10. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. 10 murid yang lain pun tidak tahu. Malah mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes kenapa mereka marah? Karena kedudukan penting sudah diperebutkan oleh Yakobus dan Yohanes, 2 orang teman mereka. Padahal 10 murid yang lain mereka pun menginginkan kedudukan yang sama, kedudukan tersebut. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk kita baca, untuk kita renungkan betapa keinginan para murid itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, khususnya dalam nubuatan sengsara. Bahkan kita dapatkan lagi di pasal 10 ayat 41 sampai dengan 43. Markus 10 ayat 41 sampai 43. Yesus lagi-lagi tidak lelah memberikan pendidikan pada muridnya. Apalagi yang Tuhan Yesus sampaikan. Mari kita membacanya. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Itu ayat 41. Kemudian ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata. Kita berpikir kalau 1-2 kali orang dikasih tahu tetapi tidak mengerti, pasti kita akan tinggalkan mereka. Tapi itu tidak berlaku bagi Yesus, dan ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Tidak berhenti Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Dan di ayat 42 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di ayat 43 maksud saya,
tidaklah demikian di antara kamu. Apa yang ingin tersampaikan melalui penulis Markus? Kembali pada cara berpikir manusia. Murid-murid diajak menyambut Yesus seperti Yesus menyambut dan taat kepada kehendak Bapa. Sebetulnya itu. Yesus inginkan supaya mereka memahami seperti Ia memahami Sang Bapa. Nah, dari nubuatan-nubuatan sengsara, dari nubuatan sengsara 1, nubuatan sengsara 2, nubuatan sengsara 3 yang hari ini diperdengarkan dalam pembelajaran mengenal kitab suci Perjanjian Baru, yang Yesus sampaikan nyatanya tidak pernah dipahami. Tidak pernah dipahami sekali lagi oleh para murid. Mereka tetap memakai cara berpikir manusia. Mereka tetap memikirkan semua persoalan semua hanya untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan apa yang menjadi harapan Yesus, bahwa mereka seharusnya mengikut Yesus, menyangkal diri, memberitakan Injil. Saya mengulangi bagian ini. Inilah klimaks apa sebetulnya yang ingin disampaikan Yesus melalui penulis Injil Markus ketika nubuatan sengsara itu disampaikan. Harapan Yesus yang ditulis Markus untuk pembaca Markus, termasuk Bapak, Ibu, dan saya yang hari ini kembali mengenal kitab suci, sebetulnya Yesus menginginkan, berharap bahwa setiap orang, termasuk para muridnya, seharusnya hanya mengikut Dia. Seharusnya mereka menyangkal diri. Seharusnya mereka memberitakan Injil dan bukan hal yang lain, termasuk apalagi mementingkan hanya diri mereka sendiri. Itulah yang bisa kita rangkai, yang bisa kita rajut ketika kita mencoba memahami nubuatan sengsara. Nah, saat ini kita akan melanjutkan untuk mencoba memahami tentang satu peristiwa lagi yang ditulis oleh Injil Markus tentang kisah Yesus makan Paskah dengan murid-murid. Kita akan mendalami hal ini, kita akan mengenal dan kita akan juga mendapatkan pesan-pesan iman untuk kehidupan kita. Saat murid-murid menikmati jamuan kasih, peristiwa ini di mana pada akhirnya Yesus memberikan hidupnya demi keselamatan manusia, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuh dan darahku. Ada berbagai macam hal yang terjadi saat makan Paskah tersebut. Dan apa yang terjadi itu sangat mengganggu, karena tidak sesuai dengan suasana saat itu. Yang namanya makan Paskah itu satu sukacita, satu kebersamaan yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Setiap tahun mereka merayakan Paskah dan makan Paskah bersama. Tetapi saat ini di Injil Markus kita akan membaca ada hal-hal yang atau pesan-pesan khusus yang berbeda. Kita akan mulai dengan membaca Markus 14 ayat 18. Kita akan membaca dulu beberapa ayat. Ayat 18 saya mulai. Markus 14 ayat 18. Saya bacakan, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Mari, ada sesuatu yang mengganggu suasana makan Paskah. Bahwa Yesus mengatakan di antara mereka yang duduk bersama makan,
ada seorang yang akan menyerahkan aku. Ini kan mengganggu ya. Harusnya ini sesuatu yang kalau murid-muridnya ngeh, kalau murid-muridnya paham, pasti mereka akan memikirkannya. Loh, ini kan sedang dalam keadaan sukacita makan bersama, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu? Ya, kita coba lagi untuk membaca dulu. Kemudian kita akan membaca Markus 14 ayat 21. Markus 14 ayat 21. Saya bacakan untuk pendengar terkasih. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini juga sangat mengganggu kalimat ini dalam suasana makan Paskah bersama. Ada pernyataan, ada tertulis tentang dia, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Artinya ini penulis ingin menggambarkan sesuatu yang ini memang mengganggu. Dikatakan pertama ada yang mau menyerahkan Yesus pada saat mereka makan bersama, satu di antara mereka akan ada yang menyerahkan Yesus. Kemudian pernyataan yang kedua di ayat 21 yang mengganggu adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kemudian di ayat 27 ada kalimat yang juga mengganggu suasana makan Paskah bersama antara Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 27 pasal 14 Markus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua orang akan tergoncang imanmu. Saya ulangi, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Apa sebetulnya yang mau Yesus sampaikan yang ditulis oleh Markus? Yesus sebenarnya menyampaikan pesan, ada yang akan mengkhianatinya. Itu yang pertama. Dari 3 ayat bacaan kita, pasal 14 ayat 18, pasal 14 ayat 21, pasal 14 ayat 27, sebetulnya yang ingin disampaikan pesannya adalah ada yang akan mengkhianatinya. Celakalah bahwa ada yang akan menyangkalnya, pengkhianatan Yudas. Bahwa ada yang imannya tergoncang. Ini suasana makan Paskah diganggu dengan pernyataan-pernyataan Yesus. Supaya apa sebetulnya? Lagi-lagi Tuhan Yesus itu memiliki tujuan yang ingin disampaikan melalui penulis Markus. Tuhan Yesus itu pengen atau ingin sekali murid-murid itu mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi nyatanya toh mereka tidak mengerti juga. Ini kisah makan Paskah dengan murid-murid. Dan di ayat 37 masih di pasal 14 Markus, saya bacakan juga untuk kita. Di ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Apa yang mau tersampai dari ayat ini? Petrus, Yakobus, Yohanes sebetulnya diajak menyaksikan penderitaan Yesus. Diajak pada saat Yesus berdoa, diajak. Di situ sebetulnya penderitaan Yesus itu mulai dirasakan. Tetapi mereka nyatanya tidur. Apa yang bisa kita dapatkan saat ini? Murid-murid itu kan adalah bagian dari lingkaran utama ya. Lingkaran utama yang selalu berproses mengikuti dan ada di mana Yesus ada. Dalam lingkaran utama diharapkan semua tahu
apa yang akan terjadi. Tapi nyatanya justru mereka malah tidur. Lingkaran utama, dalam hal ini Petrus, Yakobus, Yohanes. Artinya memang mereka sama sekali tidak pernah memahami apa yang sedang diajarkan, bahkan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Jadi bolak-balik penulis Injil Markus sebetulnya ingin menyampaikan pesan itu. Yesus memberikan pengajaran, Yesus ingin para muridnya paham apa yang akan terjadi, tapi dalam setiap teks-teks yang coba kita kenal, yang coba kita baca, yang coba kita maknai, semua murid tidak pernah mengerti. Bahkan ini puncaknya. Kalau kita membaca Markus 14 ayat 50 sampai 51. Ini dalam kisah makan Paskah ya, masih ya. Markus 14 ayatnya yang ke-50 sampai 51. Saya bacakan untuk pendengar terkasih. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, ayat 52, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Apa yang ingin tersampaikan? Pendidikan dalam pengutusan para murid ternyata gagal. Sekali lagi, ini yang kita dapatkan. Pendidikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam proses dari memilih sampai kemudian meminta para muridnya untuk mengikut dia. Dan dalam pengutusan para murid itu ternyata semuanya gagal. Karena puncaknya apa? Yang kita baca. Markus pasal 14, 50 sampai 52. Pada akhirnya mereka semua melarikan diri. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat tragis. Lingkaran dalam, orang-orang yang seharusnya mengenal dan paham, tapi akhirnya melarikan diri. Saya sejenak mengajak kita untuk merenung pada bagian ini. Ketika kita belajar untuk mengenal kitab suci Perjanjian Baru, begitu dalam pesan-pesan yang ingin disampaikan, khususnya ketika kita masih ada dalam seputar tulisan Markus. Mari kita lanjutkan. Setelah kita mengenal dan mendapatkan pesan dari kisah makan Paskah Yesus dengan murid-muridnya, sekarang kita akan mencoba untuk berlanjut lagi tentang kisah kebangkitan menurut Injil Markus. Apa yang ingin disampaikan penulis Markus tentang kisah kebangkitan? Pasal 16 sebagai klimaks dari seluruh rangkaian pasal. Injil Markus berakhir di pasal 16 ya. Paling singkat pasalnya dibanding Injil Matius dan Lukas. Markus sampai di pasal 16. Di pasal 16 ayat 7 dan ayat 8 ini sebetulnya menjadi akhir dari Injil Markus. Kalau berangkat dari teks asli ya, Markus ini ayat yang paling terakhir. Saya bacakan. Markus pasal 16 ayat 7 dan 8 ini paling akhir. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Apa pesan yang ingin tersampaikan dalam kisah kebangkitan yang ditulis oleh Injil
Markus. Petrus dan teman-temannya, sesudah Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan Injil dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini masih di ayat 8 ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dalam teks asli Injil Markus, akhir dari kisah kebangkitan itu adalah di mana para perempuan yang diminta untuk pergi dan menyampaikan Kristus yang bangkit, namun ternyata mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak mengatakan apapun karena mereka takut dan gentar. Ini dalam teks aslinya ya, berhenti sampai di situ. Di ayat 7 dan ayat 8 pasal 16. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka berhenti hanya pada posisi mereka takut dan gentar setelah melihat Tuhan Yesus bangkit. Secara singkat, pemaknaan yang mendalam yang bisa kita dapatkan dari rangkaian apa yang sudah kita baca bersama, apa yang sudah kita coba kenal bersama dalam Injil Markus adalah bahwa pertama, kita mencoba untuk memaknai ya apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama beberapa episode yang sudah kita lalui. Penulis Markus dalam hal ini mau menampilkan Yesus yang tidak pernah membiarkan para murid ada pada ketidakmengertian. Ini penting untuk kita pendengar terkasih. Penulis Markus dalam tulisannya ingin menampilkan Yesus yang tidak pernah membiarkan para murid ada pada ketidakmengertian. Beberapa kali tidak mengerti, tetapi beberapa kali juga Yesus memberikan pengajaran. Dan pengajaran itu diurutkan dengan begitu baik oleh penulis Markus. Ini sangat-sangat baik untuk kita pahami. Runtutan pengajaran dari Injil Markus itu sangat tertata. Sekalipun memang di dalam penghujung tulisannya, semua murid itu melarikan diri. Bahkan Petrus juga menyangkal. Di Markus 14 ayat 43 sampai 53, Petrus menyangkal. Dan ini kan sesuatu hal akhir yang tidak menyenangkan ya. Namun disitulah bahan yang didapatkan oleh penulis Markus. Ingat, bahan yang didapatkan oleh penulis Markus itu masih bahan-bahan yang belum banyak begitu. Seperti yang menjadi bahannya Matius dan Lukas. Kalau kita belajar beberapa episode yang lalu tentang pengantar Injil-Injil, Injil Markus disebut Injil yang paling sederhana. Ini yang ingin ditampilkan. Berakhir sampai pada semua melarikan diri. Akhir yang tidak menyenangkan. Kenapa begitu? Kita pasti akan bertanya, ya sekali lagi, karena itulah yang didapatkan oleh penulis Injil Markus sebagai bahan. Yang kedua, dalam pemaknaan yang mendalam ketika kita mengenal Injil Markus, penulis Markus ingin menampilkan kisah Yesus yang disalib dan ada pengakuan Yesus anak Allah. Justru bukan dari para murid, tetapi dari tentara pasukan Romawi. Ini sebuah transformasi besar tentang paham teologi siapa Allah itu menurut Injil Markus ya. Pendengar terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini cukup menarik. Justru yang mengaku bahwa Yesus itu anak Allah bukan para muridnya. Para murid lari sampai dalam teks asli Injil Markus, semua lari.
Artinya yang mengakui Yesus itu anak Allah itu bukan orang-orang terdekat dalam lingkaran dalam, seperti yang kita harapkan sebagai pembaca. Pasti idealnya bahwa yang paling mengerti Tuhan Yesus itu adalah para murid. Tetapi penulis Markus menuliskannya berbeda. Lingkaran terdalam tidak mengakui atau belum sampai pada pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Bukan orang terdekat yang mengakui, tetapi yang mengakui adalah tentara Romawi, pasukan tentara Romawi pada saat Yesus disalib. Ingat kembali bahwa inti dari seluruh 16 pasal, yaitu yang disampaikan oleh Markus, Yesus itu Kristus, Yesus itu anak Allah. Justru yang memahami itu adalah orang lain. Yang paham itu orang lain. Yang mengerti itu orang lain. Yang mengaku Yesus Kristus dan anak Allah itu orang lain. Apa yang ingin kita dapatkan kalau pemaknaan terdalamnya seperti ini? Sebenarnya ketika kita mengenal hal seperti ini, penulis Markus ingin menantang para pembaca yang ingin terus mengenal Injil Markus secara mendalam. Pembaca itu ditantang untuk mengakui Yesus itulah anak Allah, Yesus itu adalah Kristus. Itu yang ditantang oleh penulis Markus terhadap pembaca, termasuk kita. Ketika kita beberapa waktu ini mengenal kitab suci, khususnya Injil Markus, kita semua harusnya ditantang untuk mengakui Yesus itu Kristus dan anak Allah. Tetapi nyatanya ini bukan sesuatu yang gampang, pendengar terkasih. Bukan sesuatu yang menggampang untuk mengakui Yesus itu Kristus, Yesus itu anak Allah, yang harus menderita, tergantung di kayu salib dan mati. Tetapi kita harus berani. Ini yang bisa kita dapatkan. Kita harus berani, dan melalui program ini, saya mengajak semua pendengar terkasih untuk memahami dan mengakui bersama, dan membuat loncatan iman bahwa Yesus itu menderita, Yesus itu mati di atas kayu salib, Yesus itu adalah Kristus dan Yesus itu adalah anak Allah. Dilakukannya semua itu dengan satu alasan. Apa itu? Walaupun saya tidak bisa mendengar pendengar terkasih untuk menjawabnya, mari kita buat lompatan iman bahwa kita paham betul. Semua yang dilakukan Yesus itu alasannya satu. Karena kasih. Ini yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Dan mari renungkan. Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati.